Menteri Agama Nasaruddin Umar menjenguk sejumlah warga yang menjadi korban luka ambruknya bangunan Majelis Taklim yang dirawat di RSUD Kota Bogor Minggu sore. Selain mendoakan para korban, Menteri Agama Nasaruddin Umar berencana melakukan perbaikan Majelis Taklim yang ambruk tersebut. Menak berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Berduka ya atas kecelakaan yang terjadi tadi ya. Kami mengunjungi semuanya di beberapa rumah sakit dan insya Allah kita sudah mencarikan jalan keluar semuanya ya. Pemerintah setempat, Basnas dan Kementerian Agama, termasuk juga kita akan membantu renovasi musallahnya yang rusak ya, yang termasuk kita juga memberikan apresiasi tanda Sebuah bangunan rumah ibadah di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri dibantu warga langsung mengevakuasi para korban yang sempat tertimpa material bangunan. Saat kejadian, ratusan warga yang berada di sekitar musola sedang mengikuti kegiatan Maulid Nabi dari Majelis Taklim As-Sohibiyah. Diduga bangunan tidak mampu menampung banyaknya jemaah hingga mengakibatkan bangunan 2 lantai tersebut ambruk. Seluruh jemaah yang hadir tertimpa bangunan musola, 3 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka. Seluruh korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Banyak kita dibantu. Belum diangkut. 28 korban luka akibat bangunan rumah ibadah ambruk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor. Para korban ini terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Puluhan korban didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Sementara itu beberapa korban lainnya berada di Rumah Sakit Medika, Rumah Sakit PMI Bogor, dan Rumah Sakit Marzuki Mahdi, serta Rumah Sakit Ciawi. Dari 28 korban yang dirawat di RSUD, 3 orang luka berat, 17 luka sedang, dan 8 luka ringan. Jadi jumlahnya ada 28. Nah, dari itu kita sudah melakukan asesmen. Ada yang 3 orang, itu ada yang cedera kepala, kemudian ada 1 fractur patah, kemudian juga ada yang diduga ada perdarahan di dalam kemudian karena tertimpa dari tembok beton. Kemudian ada yang juga yang sedang 17, sisanya ringan. Sementara dari data terakhir, 3 orang yang meninggal dunia, 1 orang berada di Rumah Sakit Medika dan 2 orang di Rumah Sakit PMI Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Bupati Bogor Rudi Susmanto meninjau lokasi kejadian ambruknya bangunan musola di Ciomas, Jawa Barat. Sementara itu seorang korban selamat menceritakan jemaah yang hadir rata-rata ibu rumah tangga dan sudah lansia. Warga Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat geger ketika ambruknya musola berlantai 2 ketika menggelar pengajian perayaan Maulid Nabi Muhammad pada Minggu pagi. Sebanyak 3 orang meninggal dan 80 orang lebih luka-luka. Menurut kesaksian korban selamat, bangunan musola belum rampung dibangun oleh pihak pengelola pesantren. Sementara itu, musola memang sering menggelar kegiatan serupa, tetapi kali ini merupakan pertama kali mengundang warga dari luar Ciomas. Ya, awalnya kan emang suara gemuruh sebentar kita. Oh, sempat ada suara gemuruh. Oh, kayak di tembok awalnya tuh kayak jatuh pertama. Kita cuma kaget sebentar, habis itu langsung ambruk dari ujung ujung belah kaler apa bahasanya? Belah kidul, pas sana lah. Terus? Ya, habis itu teh orang mau pada lari, udah cepet-cepet keluar. Oh gitu. Terus? Jadi udah lah pas lihat itu pengajiannya rutin. Iya, dia kalau ini kan acara maulidan. Jadi kalau kata orang mah kita manggil-manggil santri yang lain.
Pasca kejadian, Bupati Bogor menyempatkan meninjau lokasi dan berjanji akan membiayai seluruh biaya perawatan korban. 3 orang meninggal dunia dan 84 orang luka berat maupun luka ringan yang hari ini sedang ditangani di beberapa rumah sakit yang ada di sekitar Kabupaten dan Kota Bogor. Bantuan yang diberikan dari Pemda apa Pak? Tentunya kami hari ini berfokus kepada penanganan korban terlebih dahulu. Tapi pemerintah Kabupaten Bogor terkait seluruh pembiayaan rumah sakit yang meninggal dunia kami akan membantu dan bertanggung jawab penuh. Hari Minggu sore, petugas masih mengevakuasi bangunan musala yang ambruk. Agar tidak terjadi kejadian serupa, bangunan pun dirobohkan petugas gabungan, baik TNI, Polri, BPBD, dan unsur pemerintah lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, usai kejadian, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi mengunjungi rumah sakit PMI tempat korban meninggal dunia dievakuasi. Pemda memastikan akan menanggung seluruh biaya perawatan para korban dalam musibah tersebut. Ade Ruhandi menyampaikan duka mendalamnya kepada keluarga korban meninggal dunia serta korban luka. Sementara total jumlah korban yang dibawa ke RSUD Kota Bogor terus bertambah menjadi 36 orang, rumah sakit PMI 19 orang. Sementara 3 korban tewas langsung dibawa pulang keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Hingga kini pihak BPBD terus melakukan pendataan jumlah korban luka yang terus bertambah. Seluruh korban dirawat tersebar di 5 rumah sakit. Kami menyampaikan nanti terkait dengan biaya, tadi ada pertanyaan tentang biaya, bahwa semuanya akan kami koordinasikan ini agar menjadi tanggung jawab pemerintah, dan kami dari pemerintahan untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati juga turut prihatin terhadap kejadian ini musibah, dan turut berduka cita pada saudara-saudara kita yang tadi ada informasi yang meninggal dunia. Sementara itu, menurut Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Infantri Henggar Triwahyono, untuk memastikan tidak ada lagi korban yang tertimbun reruntuhan, tim gabungan masih menyisir lokasi ambruknya bangunan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Untuk korban sampai saat ini yang sudah terdata itu kurang lebih 31 orang yang sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Kemudian 2 orang dinyatakan meninggal. Untuk sampai saat ini kami sedang melaksanakan evakuasi, yakni meyakinkan ulang apakah yang di belakang saya ini masih ada korban yang tertimpa maupun korban lain yang masih tertinggal. Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca ambruknya musola di Desa Sukamakmur, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Andi Firmansyah di RSUD Bogor. Selamat malam Andi, bagaimana kondisi korban luka saat ini? Ya, baik. Selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa saat ini ya ada 38 warga yang menjadi korban ambruknya Majlis Taklim di Kecamatan Ciomas. Dari 38 korban yang dirawat di RSUD, 7 diantaranya sudah kembali pulang. Dari 38 sisa berat yang tersisa hanya 31 orang. 3 diantaranya luka berat, 20-nya luka sedang dan sisanya luka ringan. Saat ini seluruh korban masih dalam perawatan di Rumah Sakit RSUD Kota Bogor. Tadi saya sempat memantau ada Wakil Bupati juga sempat menjenguk di RSUD, begitupun pada sore hari tadi Menteri Agama juga melakukan kunjungan dan melihat para korban yang tengah menjalani perawatan di IGD Rumah Sakit RSUD Kota Bogor. Menak juga tadi menyampaikan bahwa rencananya akan melakukan perbaikan terhadap Majlis Taklim yang ambruk saat ini. Diandra dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan juga bahwa selain dirawat di RSUD Kota Bogor, para korban juga dirawat di 5 rumah sakit yang ada di kota maupun di Kabupaten Bogor.
Tak hanya di rumah sakit, ada juga yang dirawat di puskesmas maupun di klinik-klinik terdekat yang ada di kawasan Ciamas. Artinya yang berada di RSUD ini hanya tercatat sampai saat ini ada 31 orang dari 38, 7 diantaranya sudah kembali pulang. Rata-rata korban yang dirawat di rumah sakit ini menderita bagian kepala, tangan, dan juga kaki. Saat ini yang tiga orang yang luka berat masih dalam tahap observasi di IGD saat ini. Diandra. Baik, terima kasih Andi Firmansyah atas laporan Anda langsung dari RSUD Kota Bogor, Jawa Barat. Terima kasih, selamat malam dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Seorang kreator konten di Bogor mendapati paket berisi kepala babi di depan rumahnya. Peristiwa yang diduga sebagai bentuk teror itu kini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Jadi peristiwa tersebut terjadi pada Jumat sore. Mulanya korban mendapatkan kabar dari temannya bahwa terdapat paket di depan pagar rumah. Karena korban menganggap paket itu mencurigakan, korban pulang dengan mengajak satpam dan polisi setempat untuk mengecek isi paket. Korban pun mengaku terkejut paket yang ditujukan kepadanya berisi kepala babi. Sebelumnya kreator konten dengan akun @walikonten ini aktif bersuara soal demonstrasi dan tuntutan rakyat atas kondisi tanah air saat ini. Buka itu isinya apa karena ini mencurigakan. Dan ketika pulang paketnya ada di depan pagar. Aneh banget, biasanya paketnya itu ada di dalam untuk nggak tuh dilempar atau mungkin bisa juga dititipin sebenarnya. Tapi ini paketnya malah ada di luar pagar. Nah, karena gue nggak berani buka itu isinya apa karena ini mencurigakan, akhirnya gue nelpon pihak aparat terkait gitu, pihak kepolisian, dan juga gue ngubungin beberapa orang-orang yang bisa untuk datang, termasuk Bapak Satpam juga gue undang untuk datang ke situ untuk ngecek. Lalu akhirnya kita cek lah itu, hujan daging babi cukup besar, akhirnya cek dan gue yang ngecek sendiri, gue yang gunting, tapi disaksikan oleh pihak security dan juga pihak kepolisian. Daging babi ini, Pak. Dan ternyata ketika dibuka isinya kapal. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kuasa hukum Del Pedro Marhaen, Direktur Lokataru Foundation yang ditangkap polisi karena dugaan penghasutan dalam unjuk rasa, meminta penangguhan penahanan bagi kliennya. Tim kuasa hukum juga meminta penjelasan soal barang-barang yang disita dari hasil penggeledahan kantor Lokataru dan rumah Del Pedro. Tim Advokasi untuk Demokrasi yang menjadi kuasa hukum Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen meminta penangguhan penahanan bagi kliennya. Penangguhan penahanan telah diajukan ke Polda Metro Jaya pada Jumat 5 September 2025. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan penggeledahan yang dilakukan di kantor Lokataru Foundation serta rumah Del Pedro, di mana hingga saat ini tim kuasa hukum tidak mengetahui barang apa saja yang telah disita polisi sebagai barang bukti. Prosesnya sedang berjalan, klien kami itu sudah ditahan di rutan Polda Metro, dan kemudian ya kami berinisiatif dan sudah mengajukan, kita sudah mengajukan penangguhan penahanan kepada klien kami. Dan mungkin kami juga merencanakan untuk melakukan upaya-upaya advokasi dan langkah-langkah hukum konkret, misalkan mengajukan pra peradilan dan lain sebagainya macamnya. Kemarin ada respons sampai saat ini kayaknya belum ada respon. Sudah diterima, tapi belum ada respon terkait dengan penangguhan kami apakah dikabulkan atau tidak. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen sebagai tersangka. Del Pedro Marhaen diduga memprovokasi massa untuk merusak sejumlah fasilitas umum saat unjuk rasa digelar di Jakarta. Polisi menyebut berdasarkan bukti yang ditemukan, Del Pedro melakukan provokasi sejak unjuk rasa 25 Agustus lalu. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat. Del Pedro Marhaen saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi hukum dan hak asasi manusia. Tim Liputan iNews melaporkan. Juga tindakan
Informasi selanjutnya, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan halte Transjakarta di kawasan Senen, Jakarta Pusat yang mengalami kerusakan akibat unjuk rasa akan diresmikan besok Senin. Selain itu, menurut Pramono Anung, Transjakarta dan MRT di Jakarta juga sudah berjalan normal. Sudah melakukan perbaikan dan alhamdulillah sampai hari ini semua moda transportasi terutama Transjakarta dan MRT sudah berjalan normal. Dan beberapa yang mengalami kerusakan, salah satunya yang ada di Senen, insya Allah besok saya akan meresmikan.